Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai ciri mobil pernah pakai oli palsu. Nah, ini tuh penting sekali ya teman-teman menurut saya, bagi kalian yang ingin membeli mobil bekas ataupun habis membeli mobil bekas, untuk melakukan pengecekan. Untuk yang belum beli atau akan beli, itu bisa nanti untuk memastikan kondisi mobilnya. Dan kemudian untuk yang sudah beli, kalian nanti bisa antisipasi ketika ada beberapa ciri-ciri yang menyerupai di mobil kalian. Nah, ini akan nanti kita bahas apa saja ciri-cirinya, terus kemudian antisipasinya apa saja, dan untuk ciri-ciri olinya seperti apa kita bahas pada video kali ini. Jadi kalian bisa ikut terus video ini supaya kalian tahu. Oke, untuk memastikan mobil itu pernah pakai oli palsu atau tidak, itu bisa dengan cara membongkar di bagian cover silinder head ini. Ini ketika kalian buka pasti kelihatan di bagian noken asnya. Nah, itu bisa kalian cek di situ seperti apa kondisinya. Dan kemudian bisa juga kalian membuka karter mesinnya di bagian bawah, seperti yang dulu pernah saya lakukan di video ini. Saya membuka karter mobil di bagian bawah. Itu untuk melakukan pengecekan dan untuk servis juga. Nah, untuk melihat kondisinya kalian bisa melakukan dua cara itu ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita itu bisa melihat ciri-ciri awal atau umumnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk ciri-ciri mobil yang pernah pakai oli palsu itu secara umum, itu yang pertama, yang pasti ya teman-teman, performanya pasti akan menurun. Untuk tarikannya itu akan terasa berat dan tidak bertenaga ya, padahal pedal gas itu sudah kita injak dalam-dalam, tapi dia itu akselerasinya lemot seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu biasanya itu ada suara kasar atau berisik ya, kemelitik seperti itu kalau bahasa bengkelnya biasanya. Nah, itu diakibatkan itu karena gesekan antara komponen mesin itu menjadi lebih kasar dan menimbulkan suara yang tidak normal karena pelumasannya itu buruk. Jadi kalau olinya palsu biasanya itu dia cepat memuai, kemudian cepat menjadi endapan, dan untuk pelumasan di mobil kita tidak akan sempurna. Itu yang menyebabkan berisik atau kasar di mobil kita. Kemudian untuk yang ketiga, nah karena untuk pelumasannya itu tidak sempurna, yang akan terjadi yaitu overheat ya, cepat panas. Nah, oli palsu itu tidak bisa menjaga suhu mesin dengan baik. Nah, sehingga dia itu menyebabkan mesin bekerja lebih keras dan mudah panas karena pelumasan yang tidak sempurna tadi. Jadi ketika terjadi banyak gesekan kemudian tidak ada pelumasan, otomatis dia akan menimbulkan panas yang berlebih. Nah, panas berlebih ini yang menyebabkan nanti mobil kita itu bisa menjadi overheat. Nah, kemudian untuk poin yang keempat atau ciri yang keempat ini, itu biasanya paling mudah kita cek ya, paling mudah kita jumpai ketika melakukan pengecekan mobil, yaitu endapan lumpur atau kerak. Nah, oli palsu itu tidak memiliki aditif yang tepat ya, sehingga dia itu membentuk endapan dan kerak pada komponen mesin seperti dinding mesin. Biasanya kalau saya pengecekan itu di awal pasti akan saya cek di bagian sini teman-teman, di bagian dalam sini. Biasanya secara umum itu akan kelihatan banyak keraknya apa enggak. Nah, di mobil saya seperti ini, dia itu masih terlihat untuk bagian mesinnya, sekalipun ada beberapa kerak karena memang ini mobil sudah tua dan dulunya mungkin pernah juga menggunakan oli palsu atau kena oli palsu. Tapi untuk seperti ini bisa kita antisipasi, nanti caranya seperti apa akan saya jelaskan. Jadi kalau misalkan mobil kalian itu dalam kondisi bersih, biasanya dia itu untuk di bagian dalam sini ini agak bersih ataupun tidak terlalu gelap. Karena kalau gelap dan banyak endapan, kalau endapan di sini tidak ada ya teman-teman, di mobil saya ini tidak ada endapannya, dan bersih di bagian karter juga saya buka itu bersih, di bagian sana itu juga kelihatan bersih. Itu memang untuk indikasinya itu mungkin dulu pernah pakai, cuman ketika mobil ini saya beli itu saya sudah membongkarnya dan saya sudah membersihkannya di bagian karter. Untuk di bagian headnya atau tutup silinder head ini belum saya buka karena memang saya belum ada waktu ya, tapi untuk di bagian karter sudah saya bersihkan dan saya pastikan di bawah itu aman. Jadi kalian nanti bisa melakukan pengecekan di awal itu di bagian tutup atau lubang pengisian oli ini ya. Di sini itu
dia banyak endapan atau enggak. Kalau dia banyak endapan, kalian colek seperti ini aja, dia itu biasanya menempel endapannya. Kalau ini tadi dia itu enggak ada ya endapannya, hanya mungkin warnanya sudah gelap aja di bagian mesinnya. Biasanya kalau lebih baiknya lagi itu akan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Jadi itu kondisi mesin mobil dalam kondisi baik ya. Jadi untuk indikasi menggunakan oli palsunya itu sangat kecil sekali. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas lagi mengenai ciri dari oli itu sendiri, teman-teman. Jadi ciri dari oli yang palsu itu biasanya itu dia lebih keruh, teman-teman. Oli asli yang baik itu umumnya berwarna kuning cerah. Nah, ini saya contohkan ya. Dia itu bening seperti ini, kuning cerah seperti ini, teman-teman. Atau coklat kekuningan. Sedangkan untuk oli palsu itu seringkali itu berwarna keruh atau agak kehitam-hitaman. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan untuk di merek Shell seperti ini, di bagian bawah sini juga ada untuk barcode-nya ya, untuk memastikan keasliannya, karena banyak sekali yang dipalsukan dari oli Shell seperti ini. Kemudian untuk ciri yang kedua, itu biasanya baunya itu tidak sedap. Oli asli itu memiliki bau khas ya, biasanya kalian pasti tahu lah untuk bau olinya seperti apa, dan tidak aneh untuk baunya. Sementara untuk oli yang palsu itu sering kali mengeluarkan bau gosong atau bau aneh, karena biasanya oli palsu itu dibikin dari oli yang sudah ditap, kemudian diproses demikian rupa, kemudian diproduksi ulang. Jadi oli itu oli daur ulang dengan yang kualitasnya tidak bisa kita pastikan bagus, makanya harus kita hindari, teman-teman. Dan kebetulan oli yang saya pakai ini dia original dan memang ini ada sisa, kemudian saya contohkan ke teman-teman supaya teman-teman tidak membeli oli yang palsu dan merusak mobil kalian itu sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu ciri-ciri mobilnya dalam kondisi bagus, kemudian kita sudah tahu juga oli yang original seperti apa, itu kita harus antisipasi ketika ingin mengganti oli. Jadi jangan sampai kita mengganti oli menggunakan oli yang palsu. Yang pertama, antisipasi yang harus kita lakukan yaitu jangan tergiur harga murah, karena harga murah itu sendiri tidak bisa kita pastikan itu barang original. Jadi bisa saja itu untuk barang palsu. Kemudian untuk yang kedua, itu beli oli itu di gerai resmi, teman-teman, atau dengan lisensi ya, teman-teman. Yang pasti kalau gerai resmi itu berlisensi dan tidak akan menjual barang yang palsu. Kemudian tuh yang ketiga, belilah oli itu di toko yang terkenal dan berani kasih garansi. Jadi banyak ya sekarang ini, misalkan di e-commerce atau di offline itu banyak toko-toko yang menggaransi bahwa olinya itu beneran original dan dia itu sudah terkenal. Itu beli aja kalian di toko-toko yang seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, ini saran dari saya ya, teman-teman. Jangan mendadak ganti oli atau hindari mengganti oli itu dadakan. Biasanya ketika kita ke bengkel terus diganti atau disuruh ganti oli, mendadak kita langsung ganti gitu aja. Jadi kita tidak bisa merencanakan atau memilih oli yang sesuai yang kita mau. Jadi olinya itu secara terpaksa kita harus beli. Nah, itu hindari seperti itu, teman-teman. Jadi kalian biasakan untuk rencanakan kapan mengganti oli dan kemudian memilih oli yang tepat untuk mobil kalian. Jadi seperti itu untuk antisipasi dari saya ya, teman-teman, yang biasa saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk memastikan mobil kita itu pernah pakai oli palsu atau tidak, itu bisa dari lubang isi oli yang tadi saya kasih tahu teman-teman di sini. Itu bisa dari sini. Nah, itu juga kelihatan karena beberapa mobil ada yang nggak kelihatan ya. Atau untuk solusi terbaiknya ya kalian buka di bagian cover cylinder head ini atau di bagian tampungan oli bawah atau carter oli. Lebih baiknya lagi kalian buka dua-duanya untuk mengecek. Kemudian setelah tahu kondisinya bagus, kalian tinggal merawat mobil itu. Kalau mobil kalian tidak dalam kondisi bagus, itu biasanya kalian bisa melakukan beberapa perawatan. Saran saya bisa saja dengan menggunakan engine flush jika terindikasi pernah menggunakan oli yang palsu dan dia itu masih ringan ya. Kalau yang kondisinya berat atau banyak slat atau endapan, itu kalian bisa melakukan pembersihan total di bagian mesin kalian. Karena apa?
endapan itu bisa menyebabkan beberapa masalah yang saya bilang di awal tadi. Bisa saja itu menyebabkan gangguan di bagian sirkulasi oli di sensor, kemudian di filter. Itu resiko sekali teman-teman kalau di bagian sistem oli atau sistem pelumasan, karena resikonya tinggi sekali ya. Jadi mungkin sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.